Terima kasih Pak, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Kamis, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pertengahan minggu kita. Sebelum kita sama-sama memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sebentar kami akan renungkan kebenaran firman, kami minta tuntunan daripada kuasa Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap memasuki bulan Juni, Sinode Gereja Betel Indonesia mencanangkan satu program yang luar biasa, yaitu kita berbicara tentang bulan keluarga. Kenapa Gereja Betel Indonesia menganggap penting tema tentang keluarga ini? Kalau kita perhatikan, membentuk keluarga atau institusi keluarga dibangun oleh Allah. Keluarga juga adalah sebuah representasi dari hubungan Allah dengan jemaat. Bahkan kalau kita perhatikan, Alkitab kita diawali dengan pernikahan Adam dan Hawa. Alkitab kita juga diakhiri dengan pernikahan anak domba. Yesus membuat mukjizat pertama kali di pernikahan di Kana. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema tentang keluarga yang kuat di zaman now, keluarga yang kuat di zaman ini. Nah, kalau kita perhatikan semenjak tahun lalu masa pandemik berlalu, kita memasuki era yang namanya era new normal. Saudara, era new normal itu sekarang ditandai dengan 5M. Kita harus memakai masker, kita harus menjaga jarak, mencuci tangan, lalu kemudian menjauhi kerumunan, bahkan kita harus menghindari yang namanya, membatasi yang namanya mobilitas. Nah, dengan adanya situasi era new normal ini, kalau kita perhatikan, keluarga menghadapi satu siklus yang baru. Anak-anak yang biasanya beraktivitas di sekolah, bapak-bapak yang bekerja di kantor, ibu-ibu juga yang bekerja mungkin di kantor bebas beraktivitas, hari-hari ini mulai terbatas aktivitasnya. Sehingga berpengaruh kepada banyak faktor. Mulai dari masalah ekonomi, mulai dari masalah tingkat stres, mulai dari kebiasaan-kebiasaan baru yang terbangun. Nah, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, dalam kaitannya dengan keluarga di tengah-tengah era new normal ini? Mari sama-sama kita dasari dari kebenaran firman Tuhan, dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 dan 20 sampai dengan ayat yang ke-28. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kalau kita melihat sejak Alkitab dicatat, sejak proses manusia jatuh dalam dosa, sejak proses bagaimana upaya Allah menebus manusia, menyelamatkan manusia, ide dan rancangan Tuhan atas manusia, atas keluarga tidak pernah berubah. Nah, untuk itu situasi dan era apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang dihadapi, keluarga adalah institusi yang dibangun oleh Allah. Keluarga memiliki rencana dan destininya Tuhan. Untuk itu, bagaimana kita membangun keluarga di zaman ini? Dan itu tidak pernah berubah prinsipnya.
Ada 3 hal yang harus kita perhatikan bersama di dalam zaman new normal ini, khususnya dalam keluarga kita. Dalam tantangan yang ada saat ini, yang pertama yang harus kita catat dan kita pegang adalah keluarga harus tetap memiliki dasar kasih. Keluarga harus dibangun di atas dasar kasih. Harus ada kasih yang dikembangkan di tengah-tengah keluarga. Nah, di dalam ayat yang ke-26 dituliskan bahwa manusia segambar dan serupa dengan Allah. 1 Yohanes pasal yang keempat berkata Allah adalah kasih. Untuk itu keserupaan yang harus kita miliki dengan Allah adalah kasih. Ini yang tidak boleh berubah. Situasinya saat ini memasuki new normal. Tetapi kasih yang harus kita miliki di tengah keluarga harus tetap sama. Harus ada kasih yang hangat, kasih persaudaraan, kasih yang berasal dari Kristus. Meskipun krisis yang kita hadapi tidak mengubah kasih kita. Lalu kemudian kasih itu dimulai dari ditunjukkan tetap dalam ketundukan. Meskipun hari-hari ini mungkin bapak-bapak mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Ibu-ibu juga menghadapi tantangan di dalam pekerjaan. Tetapi penghormatan, istri tunduk kepada suami tidak berubah fungsinya. Tetap harus dikembangkan. Selain itu ada juga kasih yang memelihara. Kasih yang memelihara mencakup ada kasih yang mengampuni. Ada kasih yang terbangun, terwujud dengan komunikasi yang baik. Jadi meskipun tingkat stres bertambah di era new normal ini, tetapi harus tetap mengembangkan pengampunan. Harus tetap mengembangkan komunikasi yang baik. Nah, yang kedua, apa prinsip yang kita pegang di tengah-tengah keluarga zaman now? Yaitu berkuasa. Dikatakan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan diberi kuasa. Untuk itu, situasi apapun yang ada di hadapan kita, kita memiliki kata-kata yang berkuasa. Untuk itu, jangan pernah tinggalkan perkatakan firman. Perkatakan kata-kata berkat. Ketika kita mulai terjebak dengan keluh kesah, ketika kita mulai terjebak dengan sungut-sungut, ketika kita sekarang mulai banyak ngeluh, aduh karena anak di rumah terus, akhirnya tingkat stres, orang tua juga tambah pusing. Nah, tetapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun. Terus memberkati, terus mengucapkan kata-kata yang berkuasa. Dan yang ketiga adalah keluargaku diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-28 berkata Allah memberkati mereka. Percayalah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Allah yang tidak terganggu dengan era apapun. Allah yang tidak terpengaruh dengan situasi pandemik. Allah yang tetap itu adalah Allah yang memberkati kita. Untuk itu tetap berpegang kepada Tuhan. Allah yang sama sebelum era pandemik ini memberkati saudara. Allah yang sama yang hari ini juga di tengah-tengah era pandemi tetap memberkati saudara. Untuk itulah jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bangun agar keluarga kita diberkati Tuhan terus dan kita memiliki keturunan ilahi yang harus saudara jaga hari-hari ini. Meskipun eranya berubah, zamannya semakin sulit, tetapi membangun keluarga tetap menjadi tugas utama kita. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam kuasa yang Tuhan berikan, hidup di tengah-tengah berkat Allah. Itulah yang harus kita kembangkan di era new normal ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang bersandar kepada Tuhan, yang mengerti bahwa kami diciptakan segambar dan serupa dengan-Mu. Kami tetap menjaga keluarga kami, tetap dalam kasih, tetap dalam penyertaan dan perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Persiapkan dirimu untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati.